Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jemaah taklim Masjid Al-Hidayah yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih diberi kekuatan, kesehatan menjalani ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Taimiyah. Nafsu sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Kalaulah tak ada tempat bagi nafsu, maka pasti tidak ada orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Sebab tanpa adanya nafsu itu, tak ada lagi jarak yang memisahkan antara engkau dan Allah, dan juga tak ada lagi sekat yang harus dibuka antara engkau dan Allah. Penjelasan ini merupakan bukti bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Semuanya mengandung hikmah dan manfaat, termasuk nafsu. Kalau dalam fikihnya termasuk debu. Debu pun bisa dijadikan ayam. Rahasia penempatan hamba di alam pertengahan. Allah menempatkanmu di alam pertengahan, di antara alam nyata, kerajaannya, dan alam gaib, malakutnya. Ini untuk membuatmu mengerti akan tingginya kedudukanmu di antara semua makhluknya, dan bahwa engkau adalah permata yang tersembunyi dalam alam raya ciptaannya. Penjelasan: manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebaik-baik makhluk, dan Dia menempatkan manusia di antara alam kerajaannya dan alam gaib, yakni di alam pertengahan. Semua itu bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan sebagai khalifah Allah sudah sepantasnya manusia tidak mengkhianati zat yang mengangkatnya menjadi khalifah. Sebagaimana kita ketahui, malaikat pun protes ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia. Namun malaikat pun akhirnya mengerti, karena manusia memiliki akal yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Alam ini hanya memuaskan jasmanimu, tapi tidak memuaskan rohani. Penjelasan: alam bumi yang kita pijak ini hanya akan memuaskan sisi jasmani kita sebagai manusia, dan apabila kita hendak memuaskan sisi rohani kita, maka bukan di sini tempatnya, melainkan di akhirat kelak. Belenggu alam dunia. Mereka yang ada di alam ini, ada yang belum terbuka alam gaib baginya, hingga mereka terkurung oleh kesenangan dunia atau syahwat yang ada di sekelilingnya dan terpenjara dalam kerangka tubuhnya. Penjelasan: alam dan segala yang ada di sekelilingnya membelenggu roh kita, sebab ia, roh, berasal dari kehidupan yang berbeda dengan alam ini. Dan roh itu akan kembali ke tempat di mana dulu ia berasal. Oleh karena itu, persiapkanlah secara matang proses kembalinya roh tersebut dengan memberinya bekal yang cukup, agar tak terikat alam materi. Engkau tetap terikat dengan alam materi selama engkau belum menyaksikan Sang Pencipta alam itu. Namun apabila engkau telah menyaksikannya, maka alamlah yang akan mengikutimu. Penjelasan:
Apabila kita ingin berlepas diri dari belenggu alam materi, maka tak ada jalan lain selain mendekatkan diri kepadanya. Dan setelah itu, secara simultan alam akan menyertai kita, karena kita ada bersama pemilik alam itu, yaitu Allah. Terakhir, diperolehnya sifat kewalian dan sifat kemanusiaan. Diperolehnya keistimewaan sifat kewalian atau khususiyah itu bukan berarti lalu hilang sifat kemanusiaannya. Sifat khususiyah tersebut laksana pancaran sinar matahari di siang hari. Ia tampak di cakrawala, namun bukan bagian darinya. Terkadang matahari atau cahaya dari sifat-sifat Allah menyinari malam wujudmu, dan terkadang Allah menariknya darimu, lalu mengembalikanmu pada keterbatasanmu. Cahaya siang itu bukan berasal darimu dan bukan untukmu, namun ia menyinarimu. Penjelasan: predikat yang melekat pada diri seorang hamba tidak serta-merta menghilangkan atau menafikan jati diri hamba tersebut. Oleh karena itu, janganlah engkau jadikan predikat itu sebagai tujuan, akan tetapi jadikan itu sebagai sarana. Saya mengutip dari perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebagai hamba yang hidup, tentunya kita merasakan sakit, sedih, senang. Namun kalau kita bisa merasakan penderitaan orang lain, baru itulah manusia. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saya mengutip dari Buya Syakur, semua rentetan ritual kita dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu bermuara kepada sifat sosial kita. Artinya prakteknya menurut Buya Syakur, semua ritual keagamaan ilmu Islam itu ialah muaranya di sosial. Bagaimana kita merasakan di luar kita bisa membawa sifat sholat kita, di luar kita bisa membawa sifat puasa kita, di luar dari kita bisa membawa kehajian kita. Artinya aplikasi yang kita install di dalam tubuh ini berguna untuk yang bisa kita bacakan dan kita dengarkan. Semoga sama-sama bisa mendapatkan poin dari taklim kita subuh ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.